yang dilarang bagi orang berhadas, baik hadas kecil atau juga hadas besar, begitu. Jadi kita mulai daripada bacaan matan Abi Syuja, wa yahrumu bil haidi wal nifasi, dan diharamkan bagi orang haid serta juga orang nifas, thamaniyatu asya. Kemarin sudah disinggung tuh, haid itu darah yang keluar dari rahim perempuan di waktu sehat. Di waktu sehat itu maksudnya normal, bukan sebab melahirkan, bukan juga karena sebab kecelakaan. Jadi haid yang normal memang. Kalau nifas itu damun yakhruju akibal wiladah. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Kalau haid kemarin sudah disinggung, haid paling lama orang haid itu 15 hari. Paling lama. Paling sebentar haid itu sehari semalam, begitu. Biasanya normalnya, bukan normal, umumnya biasanya 6 sampai 7 hari. Jadi kalau ada biasanya habis minum obat atau habis melahirkan minum pil KB, biasanya waktu haid berubah. Biasanya 6 hari. Ini hari ke-8 masih darahnya 2, masih haid. Karena maksimal haid itu 15 hari gitu. Kalau nifas itu paling sebentar tuh majah. Majah itu bahasa Indonesianya satu kali dorongan aja. Orok keluar, habis orok keluar, darah keluar, sedang. Itu paling sebentar. Artinya pagi ngelahirin, siang udah kagak ada darah, itu sangat mungkin bagi perempuan gitu. Dan itu banyak ya begitu. Biasanya yang lahir udah anak ketiga, keempat tuh dikit biasanya gitu. Tapi nggak semua. Itu paling sebentar nifas. Jadi bisa jadi orang pagi ngelahirin, siang tuh udah bersih gitu. Udah kudu mandi janabah. Tapi paling biasanya nifas tuh 40 hari gitu. 40 hari. Tapi paling lama nifas tuh 60 hari. Jadi kalau udah 40 hari masih darah nifasnya keluar, emang nggak apa-apa, karena nifas itu maksimalnya 60 hari. Kalau perempuan sih nifas 60 hari sih nggak apa-apa. Lakinya biasanya khawatir gitu. Udah 2 bulan soalnya. Jadi itu masa. Nah, orang lagi haid dan nifas, apa yang dilarang? Sama niyatu asya, ada 8 perkara. Pertama as-sholatu, yaitu sholat. Sholat itu ibadah yang dilarang. Dan kalau ada orang yang sengaja maksa begitu sholat dalam keadaan haid dan nifas, itu jatuhnya bukan kagak sah, tapi emang dosa itu. At-talabbusu bil ibadatil fasidati haram. Itu kaidahnya begitu. Melakukan ibadah yang udah pasti rusak itu haram. Rusak itu maksudnya syaratnya tidak terpenuhi. Maksa dia ngerjain, tahu lagi haid, dia malah sholat. Nah, itu sholatnya bukannya tidak berpahala, tapi malah berdosa. Karena sholat itu ibadah ta'abbud, ibadah ritual. Dan keritualannya itu disyaratkan untuk dalam keadaan suci. Jadi orang yang dalam keadaan tidak suci itu dilarang untuk melaksanakan sholat. Wasaumu, dan juga puasa. Jadi yang pertama sholat, yang kedua puasa. Cuman bedanya kalau puasa diqadha, kalau sholat mah enggak. Orang tanggal hari Kamis malam darah keluar, maka besoknya tuh Jumat dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, terus katakanlah sampai 5 hari. Berarti 5 kali 5 sholat 10 sholat itu 25 sholat itu ketika dia suci di hari kelimanya setelah haid itu tidak perlu diqadha begitu. Memang perintahnya begitu. Dulu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah nanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Ini kita kalau orang perempuannya ada haidnya, kagak boleh sholat, kagak boleh puasa. Terus kalau dia suci gimana? Kata Sayyidah Aisyah, kunna nu'maru biqada'i siyam wa la nu'maru biqada'i shalah. Kita diperintah oleh Nabi Muhammad. Jadi Sayyidah Aisyah lagi cerita ke teman-temannya begitu. Dulu juga pernah tuh kita nanya sama Nabi begitu, waktu lagi haid ninggalin sholat, puasa juga ditinggal. Terus pas udah suci, saya tanya, kata Nabi Muhammad, kita ini orang perempuan diperintahkan untuk qada puasanya. Jadi puasa yang ketinggalan gara-gara haid diqada, tapi kalau sholat kadang. Kalau sholat nggak usah ditinggal. Jadi tidak ada qada sholat. Cuma nggak berhenti di situ kalimatnya, tidak ada qada sholat bagi perempuan haid. Gitu. Kalau laki mau qada sholat. Gitu. Ini hadis ini dipakai sama orang perempuan doang, orang laki mau nggak? Orang laki kalau ninggalin sholat dia qada. Sehari, 2 hari dia ninggalin qada, sebulan qada, 3 bulan qada, 2 tahun dia ninggalin sholat tetap wajib qada. Jadi kewajiban qada itu kewajiban yang semua ulama 4 mazhab sepakat wajib dikerjain. Begitu. Dulu pernah ingat tahun sekian tuh rada bandel rusak, ninggalin sholat sekian. Terus gimana? Ya qada. Gitu. Urusan istighfar, taubat ya dikerjain. Cuman kewajiban sholat tuh utang tuh kagak bisa lunas kecuali dibayar. Gitu. Walaupun waktunya udah lewat. Saya kalau punya utang sama Pak Bilal tanggal 10 saya bayar, saya janji begitu. Tanggal 10 udah lewat saya belum bayar. Ketemunya tanggal 20. Pak Bilal lagi Ustaz, kemarin utang 5 juta kata tanggal 10. Ya kan saya bilang tanggal 10. Iya, sekarang tanggal berapa? 20. Ya lewat utang saya. Gitu. Itu kalau begitu yang enak, yang utang tuh dicakar mukanya tuh. Gitu. Kagak boleh. Utang biarpun lewat waktunya tetap dikotong. Kalau udah 2 tahun qada sholat bagaimana? Qada sholat tidak ada batasan waktu. Jadi kita mau modelnya tuh kalau kata Mu'alib Syafi'i Hazami yang enak tuh habis sholat fardu sholat lagi. Dulu kita ninggalin 2 tahun. Berarti sepanjang 2 tahun ini dari mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian tuh 2 tahun habis sholat zuhur sholat lagi zuhur. Qada yang dulu. Terus begitu. Atau biar dijadiin 1 tahun aja, berarti habis sholat zuhurnya 2 kali lagi, berarti 3 kali. Itu yang enak begitu. Tapi kalaupun mau dirapel sehari begitu, dirapel gitu, Sabtu Minggu kan libur. Jadi mulai habis subuh dikontrol, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, gitu. Pas kebetulan di rumahnya mertuanya lagi nengokin cucunya, dia lihat, mantu gua datang sholat. Pas sore dia mau pulang, mantu gua mau pulang masih sholatan. Jangan mau jadi wali mantu gua. Bininya bisikin anaknya, itu pondok sholat 2 tahun. Kagak jadi akhirnya jadi wali. Jadi qada wajib kalau laki, kalau perempuan enggak. Kalau sebabnya haid, tapi kalau sebabnya yang lain qada juga. Perempuan ninggalin sholat karena kondangan misalnya kan ya kondangan. Biasanya ada tuh kalau di gedung kondangan yang nanggung tuh. Maghrib kagak kena, isya ketelatan gitu kan ada tuh ya. Di mana itu biasanya undangannya jam 6 sampai jam 7:30 gitu. Ini kan perempuan kalau dandan kondangan masya Allah tuh dari ujung ke ujung dicacain semua. Pemutar dia ngacanya itu. Tetapi udah dandan kayak Tuan Putri begitu ujung-ujungnya ngantri somai juga gitu. Kagak enak itu melihatnya saya. Sayang aja bedaknya gitu. Mahal-mahal cuma buat ngantri somai. Ini ninggalin sholat nih sebab kondangan maghrib itu wajib diqada. Wajib diqada. Kapan qadanya? Ya beres-beres urusan. Sesegera mungkin. Jadi kalau sholat tidak diqada bagi perempuan yang haid gitu. Wasawwa qiraatul Quran, dan juga tidak dibolehkan, diharamkan baca Al-Quran. Jadi pertama sholat, kedua puasa, yang ketiga baca Al-Quran. Nah, yang disebut baca itu adalah membaca dalam rangka tilawah.
Jadi dia baca Al-Quran berharap dapat pahala dari bacaan Al-Quran. Yang kata Nabi Muhammad, 1 huruf itu pahalanya 10 kali lipat begitu. Tapi kalau orang baca Al-Quran sebagai wirid, zikir, itu nggak disebut tilawah. Jadi orang haid boleh. Misalnya kita punya ibu-ibu punya rutin ratib. Saya Ustaz kalau habis asar biasanya baca ratib Al-Atos misalnya. Itu kan pembukaan ratib Al-Atos kan udah surat Al-Baqarah kan ya, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin. Kan itu tuh ayat Al-Quran. Tapi kan baca itu dalam rangka zikir, wiridan, bukan dalam rangka tilawah. Jadi kalau baca Al-Qurannya dalam rangka wirid, zikir, gitu. Dia punya wiridan tiap habis subuh baca ratib Al-Haddad misalnya. Ya, walaupun lagi haid kan tetap boleh. Jadi zikir tuh salah satu ibadah yang paling tinggi, spesial. Karena orang dalam keadaan suci atau tidak suci boleh melakukan ibadah zikir. Beda dengan sholat. Itu kalau lagi zikir ratib Al-Haddad, dia boleh baca. Di dalamnya ada Al-Quran, boleh nggak apa-apa. Karena bacanya dalam rangka zikir, wiridan. Yang kagak boleh itu baca Al-Quran. Begitu. Hatta kata Imam Nawawi itu, hatta walaupun sampai imrohu fil qalbi itu sebagian ulama dimelarang. Jadi sampai di dalam hati begitu, walaupun tidak semua ulama sepakat, tapi ada ulama yang sampai pun kalau dia dalam hati melantunkan ayat dalam rangka tilawah, itu juga dilarang oleh syariat. Tapi itu tidak semua ulama mengatakan demikian. Jadi baca Al-Quran, 1 sholat, 2 puasa, 3 baca Al-Quran, yang keempat mashul mushafi wa hamluhu. Ini 1 nomor apa 2 nih? Mashul mushafi, menyentuh mushaf. Yang kedua nenteng mushaf. Jadi yang keempat mashul mushaf, menyentuh mushaf. Nah, yang disebut mushaf itu adalah kitab yang punya 2 sisi begitu, kiri kanan itu, dan di dalamnya kalamullah, begitu, kalamullah aja. Jadi kalau ada kitab-kitab ini kata Syekh Banten dalam Kasifatus saja, kalau ada buku yang berisi nasihat ulama, diselingi ada ayat Al-Quran, atau kitab tafsir 1 ayat baris kemudian 50 baris tafsirnya, itu tidak disebut mushaf. Jadi yang namanya mushaf itu yang kalamullah doang begitu. Bahkan kalaupun kitab terjemah begitu, itu juga tidak dikategorikan sebagai mushaf. Walaupun kata sebagian ulama mushaf tuh kenapa terjemah dia masuk mushaf? Karena 50-50. Jadi ayat Al-Quran sama terjemah kan mirip-mirip jumlahnya. Tapi kalau tafsir gitu, Quran, hadis, akidah, akhlak, kitab apa itu, motivasi dan sebagainya, ayatnya itu cuma semet doang kan. Yang banyak kalamnya orang, kalamnya manusia. Tapi kalau terjemah itu hampir sama, 50-50 gitu. Maka yang untuk berhati-hati kita terjemah mushaf dah. Cuma selain kita terjemah tafsir, akidah, kitab akidah dan sebagainya, kitab fikih itu bukan mushaf. Walaupun di dalamnya ada ayat Al-Quran, tapi ini tidak masuk dalam kategori mushaf begitu. Wahamluhu, dan juga nenteng. Jadi megangnya juga boleh, nentengnya juga nggak boleh gitu. Jadi gimana Ustaz yang disebut nenteng? Ya dia mushafnya dia kantongin di plastik, dia bawa, itu juga sama. Karena memegang saja dilarang begitu. Karena kan dalam Al-Quran yang sering kita baca itu surat Al-Waqi'ah. Biasanya ibu-ibu sering tuh baca belum tidur baca surat Al-Waqi'ah. La yamassuhu illa al-mutahharun. Kan gitu. Tanzilun min rabbil alamin. Ayat sebelumnya tuh tanzilun min rabbil alamin la yamassuhu illa al-mutahharun. Tanzil itu nama kalamullah untuk mushaf yang udah turun kepada kita. Kemudian kata Allah di ayat selanjutnya la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak boleh disentuh itu mushaf kecuali orang-orang yang suci gitu. Tafsirnya banyak nih. Tapi kebanyakan ulama 4 mazhab sepakat, bahkan orang yang tidak dalam keadaan suci, hadas kecil, hadas besar, dilarang menyentuh mushaf. Kalau nyentuh saja nggak boleh, apalagi nenteng gitu.
kecuali nenteng barang lain. Jadi di tasnya dia tuh ada buku, ada pulpen, ada baju, ada dompet, Al-Quran sekalian gitu. Itu boleh itu namanya. Jadi Al-Quran jadinya pengikut, mushafnya jadi pengikut, bukan barang inti yang dia bawa. Itu yang dilarang. Pertama sholat, kedua puasa, tiga baca Al-Quran, keempat megang mushaf, kelima nenteng mushaf, yang keenam dukhulul masjid, masuk ke dalam masjid, itu juga dilarang. Nah, yang disebut masjid itu adalah tempat yang memang disiapkan untuk sholat 5 waktu dan diwakafkan. Itu umumnya begitu. Umumnya kebanyakan ulama termasuk Syekh Nawawi Banten itu bilang mawuqifa lis-sholati lis-shalawatil khams, tempat yang dikhususkan untuk sholat. Ini pertama dikhusus itu ada mimbarnya, ada miknya, ada sejadahnya. Emang tempatnya dikhususin untuk sholat. Kemudian syarat yang kedua diwakafin, gitu. Syaratnya diwakafin. Cuman syarat wakaf ini diperdebatkan oleh ulama. Artinya kalaupun ada tempat yang kita khususin buat masjidnya, kita punya ruangan 12 lantai, lantai 10 kita jadiin masjid. Ini kan segedung ini kagak ada yang diwakaf, ini punya kita, ini punya saya gitu. Cuman saya pengen aja ada musholahnya gitu. Ini sebagian ulama bilangnya ini masjid karena sudah muhayya, disiapkan khusus untuk sholat 5 waktu. Tapi kebanyakan ulama ini termasuk mazhab Syafi'i, umumnya mazhab Syafi'i bilang masjid itu mesti diwakafkan. Karena sesuatu yang membuat tanah itu mulia adalah wakafnya. Kalau tanah itu masih dimiliki oleh perorangan begitu, maka tidak ada bedanya tanah itu dengan rumah. Kalau masuk rumah tidak ada tahiyat, kenapa tanah ini ada tahiyat? Tanah ini kita injak lalu disunahkan tahiyat karena ini punya kehormatan. Kenapa ini punya kehormatan? Hilang intervensi manusia di dalamnya. Artinya bukan milik siapa-siapa lagi. Kalau diwakafin kan udah milik Allah. Maka karena wakaf inilah tanah menjadi mulia. Masuknya tahiyat masjid, orang haid gak boleh masuk, jualan kagak boleh, ngumumin orang barang hilang kagak boleh. Iktikaf jadi sah. Tibang diem di situ dapat pahala orang. Tanah apa itu yang orang diem di situ dapat pahala? Berarti tanahnya punya kehormatan. Lalu dari mana sisi kehormatannya? Daripada dihilangkan intervensi manusia. Gimana ngilangin intervensi manusia? Wakaf. Kalau sudah diwakafin yang berlaku ini hukumnya hukum Allah, bukan hukum manusia. Tapi kalau tanahnya ada masjid namanya Masjid An-Nur, rupanya yang punya tanah namanya Nurdin juga ini. Jadi nama masjidnya Nur, diwakafin nggak? Kagak. Ini satu waktu Haji Nurdin lagi ngawinin anaknya belum punya rumah, masjid dioper jadi rumah, bisa tuh nggak? Ya bisa, orang tanah dia kan terserah gua kan gitu. Tanah gua lu kan numpang sholat di sini kan gitu, kata Haji Nurdin gitu. Udah besoknya anak gua kawin kagak punya rumah, gua mau jadiin rumah, jadi boleh. Emang punya dia kan gitu. Kagak pernah diwakafin. Cuman emang disedekahinnya buat buat sholat gitu. Waktunya beres nggak jadi masjid, dia emang punya dia gitu. Maka itu sebagian ulama, bukan sebagian, justru kebanyakan ulama menyebut masjid itu mesti diwakafin gitu, agar paten itu hukum kemuliaan masjid. Nah, kalau kita masuk ke dalam masjid, maka haram bagi orang haid masuk, kecuali lewat pun kata Syekh Nawawi itu cuma sekali lewat doang, kagak bolak-balik. Kalau bolak-balik jatuhnya haram, itu jatuhnya sama. Apalagi mondar mandir, mau bolak-balik kan sekali 2 kali lewat tuh. Kalau mondar mandir tuh kali-kali. Nih lagi ada yang pesta depan masjid, bikin panggung jalan itu tuh. Udah lewat masjid aja dah, masuk pintu selatan, keluar pintu utara. Sekali lewat boleh itu orang haid. Tapi kalau dibalik lagi, gitu, nggak boleh. Itu cukup sekali aja. Jadi at-taraddud itu pulang pergi, itu dikatakan sebagai al-muqtu, diam di masjid.
maka taraddud itu tidak boleh. Yang boleh cuman abirus sabil, kan bahasa Al-Qur'an gitu. Wala taqrabus sholata illa wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabil. Dan tidak boleh juga orang junub, haid junub illa abiri sabil, kecuali dia cuman abir. Abir itu lewat, bolak balik namanya bukan abir. Bolak balik itu namanya mutaraddid gitu. Al-Quran nyebutnya abir, orang lewat, jadi lewat sekali. Jadi kalau sekali itu boleh. Nah, balik lagi jangan begitu. Makanya kalau tahu mau lewat masjid, semua barang di bawah biar kagak balik lagi. Barang di biar kagak balik lagi. Tapi kalau diamnya haram, diam di masjid haram gitu. Bagi orang yang dalam keadaan haid, termasuk junub itu yang laki-laki yang junub yang rada kesian tuh merbot emang itu dia. Lagi tidur, rupanya mimpi basah, itu repot tuh. Tidur mimpi basah, maka seketika dia bangun dia wajib keluar dari masjid begitu. Itu di masjid ada apa namanya? Ada WC-nya, Ustaz, ada ininya. Itu marafiqul masjid. Marafiqul masjid itu bukan masjid. Marafiq itu apa ya? Namanya marafiq itu bahasa Indonesianya apa sih itu? Apa sih? Ekstensi. Jadi tambahan untuk kemaslahatan jamaah, kayak WC, tempat parkir, sekretariat begitu. Itu namanya marafiq. Itu bukan masjid. Kalau kata Syekh Nawawi Banten namanya haramul masjid. Haramul masjid itu ya kiri kanannya masjid itu bukan masjid, nggak apa-apa tuh. Jadi orang haid nunggu lakinya sholat di lapangan parkirnya boleh gitu. Nunggu di mana, di pojokan WC-nya juga boleh gitu. Karena yang disebut masjid itu tempat sujud. Emang semuanya diwakafin buat masjid, cuman kan dibikin tempat wudhu, ada WC-nya. Kan orang kagak mungkin sujud di WC. Jadi yang diharamkan untuk diakses itu tempat sujudnya gitu. Lapangan ya suatu waktu jadi tempat, tapi ini bukan tempat utama dijadikan tempat sujud gitu. Jadi termasuk kan biasanya di beberapa masjid itu ada dapurnya, ada dapur, ada apa namanya, macam-macam. Jadi yang di masjid itu diwakafin, dan yang diharamkan untuk diakses bagi orang haid dan junub itu tempat-tempat sujudnya, tempat-tempat sujudnya begitu. Maka jadi perdebatan itu memang di antara ulama, kalau ada masjid yang 2 lantai, yang nempel di atas tanahnya itu bukan tempat sujud, yang nempel di atas tanah itu justru aulanya gitu. Itu sampai sekarang saya belum nemu apa namanya, belum nemu ibaratnya dari ulama. Ini setahu saya wakaf itu yang diharamkan itu yang nempel tanah itu gitu. Jadi yang di nempel tanah, jadi ke atasnya ngikut semua gitu. Cuman kalau dipisah, yang bawah buat aula, yang lantai ini buat masjid gitu. Kata ulama sih begitu, kata ulama yang saya dengar, ulama-ulama modern kontemporer begitu. Yang diharamin itu yang buat sholat aja, aulanya itu boleh gitu. Cuman saya belum nemu ibarat di kitab ulamanya itu yang nyebutin nggak apa-apa enggak. Karena yang namanya wakaf tuh di tanah gitu, di tanah gitu. Makanya rada bingung juga, kan ada tuh. Jadi di lantai 2 sholat utama, tapi lantai dasar itu tempat kondangan gitu. Ini ya awal gitu. Jadi orang pada masuk situ. Mana pada pengantinnya cuma pakai kemben doang, kan ada tuh ya, ada budaya apa tuh yang akad nikah di masjid tapi pakai kemben, itu kan gak sopan. Udah gitu tamunya juga sama, pakai apa namanya, tank top, yang apa tuh namanya tuh bridesmaid apa sih itu? Iya, yang nemenin pengantin siapa sih namanya? Oh ini. Iya, begitu. Itu kan yang nemenin pengantin tuh kayaknya lebih cakep dari pengantin karena begitu. Jadi itu kan pakainya kebuka-buka semua itu. Dia hajatannya di masjid, di bawah masjid. Saya mau ngelihat gitu, haram. Kadang lihat dan nempok banget gitu. Jadi kan sekali apa pandangan sekali ya apa namanya boleh lah gitu.
Gitu. Jadi emang kalau kondangan itu ribet kalau kondangan begitu. Ribetnya lagi kadang kagak ada bangkunya buat makan. Gitu, pada berdiri, gitu ya, itu gedung mewahnya begitu nyawa bangku gak mampu dia. Kadang bingung juga itu jadinya. Akhirnya makannya ngedeprok gitu. Soalnya makan berdiri, kata makan saya ngamplopin 200.000 kan juga lumayan itu karena makan. Kemudian yang ke-1 sholat, 2 puasa, 3 baca Al-Quran, 4 megang mushaf, yang ke-5 nenteng mushaf, yang ke-6 masuk masjid, yang ke-7 berarti masuk megang mushaf dan nenteng mushaf itu 1 nomor. Berarti ini nomor 6 nih. Nomor 6 adalah at-tawafu, yaitu tawaf. Karena tawaf itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Nabi Muhammad, tawaf itu adalah sholat illa ayyubaha fihal kalam. Tawaf itu hukumnya sama kayak sholat, cuman di tawaf itu orang boleh ngomong, boleh ngobrol. Jadi karena kata Nabi tawaf adalah sholat, maka seluruh syarat-syarat sholat itu ada pada tawaf. Syarat nutup aurat, suci dari hadas kecil, hadas besar, begitu. Cuman bedanya kalau orang tawaf boleh ngobrol, boleh ngomong. Itu sepanjang putaran itu kan nggak ada bacaan wajib. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau umrah, kalau tawaf itu kalau muter bacanya apa Ustaz? Baca apa aja? Baca doa. La haula wala quwwata. Jadi tidak ada bacaan wajib dalam tawaf. Yang wajib tuh niat sama muter aja. Niat tuh pas masuk Masjidil Haram. Niatnya kalau umroh kan dari mikot udah niatnya. Cuman kalau yang umroh kedua nih dari mikot. Cuman kalau orang pengen umroh sunnah aja, itu dari hotel pas masuk masjid, masuk mata baru niat tawaf sunnah gitu. Itu syaratnya niat sama muter aja udah gitu. Jadi bacaan dibaca nggak ada bacaan wajib. Nggak ada bacaan wajib. Kalau bacaan sunnah banyak, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah, rabbana atina fid dunya hasanah. Itu bacaan sunnah. Artinya kalau kita muter aja, ngobrol sama teman yang samping, sah tawaf. Gitu. Malaikat rada dekat dong gitu. Jauh-jauh ngobrol doang ini kan gitu. Jauh-jauh ngobrol doang. Ya emang sah sih ibadah. Gitu. Dari condet kan minimal 30 juta itu pesona ngobrol doang ya. Jadi ini tawaf itu artinya sepanjang putar itu kita doa aja, ya Allah pengen ini, ya Allah, itu juga sah. Nah tawaf itu sholat tapi boleh ngobrol. Makanya karena ini syarat sholat, semua yang ada pada sholat tawaf juga ada, termasuk suci daripada hadas kecil, hadas besar. Makanya dulu Nabi Muhammad SAW ketika Sayyidah Aisyah ikut haji wada, Sayyidah Aisyah kan haid itu. Kemudian kata Nabi Muhammad, if'ali kulla syai'in illa an tatufi bil bait. Kerjain semua manasik haji, kerjain semuanya kecuali tawaf aja. Jadi kalau tawaf nunggu. Kan yang rukun tawaf haji itu tawaf ifadah tanggal 10. Tanggal 10 yang rukun itu tawaf haji. Jadi Sayyidah Aisyah nunggu tuh sampai haidnya beres baru kemudian tawaf. Jadi tawaf ifadah ini boleh ditunda kalau haid gitu sampai selesai bulan Dzulhijjah. Gitu, sampai selesai. Jadi beres haidnya tanggal 15 dia ke Masjidil Haram tawaf ifadah gitu. Kemudian yang ke-7 adalah yang dilarang al-wat'u berhubungan badan. Al-wat'u itu dukhul, masuknya kemaluan laki kepada kemaluan perempuan. Tapi kalau bercumbu boleh. Artinya dibang pegangan doang gitu. Ya cuman biasanya nyamber itu kemana-mana gitu. Jadi kalau bercumbu pegang pipi, pegang tangan boleh. Yang tidak boleh, yang diharamkan adalah berhubungan badan. Ini bukan cuma soal agama, tapi secara kesehatan orang yang haid kan memang nggak bagus. Kalau dia berhubungan bisa menyebabkan banyak penyakit. Kemudian yang ke-8 yang terakhir, al-istimta'u bima baina surrati wa rubbati, yaitu bercumbu antara pusar dan juga lutut.
Jadi kalau ditanya berarti yang dilarang bukan cuma berhubungan badan, bukan, tapi bercumbu bagian antara pusar dan lutut. Ada gak Ustaz dalilnya? Enggak. Jadi kalau ditanya dalilnya apa? Nabi Muhammad tuh bilang kerjain nggak apa-apa. If'ali bimra'atik illa nikah. Bagaimana? If'al kulla syai' illa nikah. Dulu ada sahabat Nabi yang nanya, perempuan saya lagi haid, afa ubashiruha ya Rasulullah, boleh gak saya berjumpa dengan dia? Kata Nabi Muhammad, if'al kulla syai' illa nikah. Kerjain semuanya kecuali nikah. Nikah itu masuknya kemarahan laki kepada kaum perempuan, itu berhubungan badan. Nah, dari hadis ini kemudian ulama memunculkan pandangan baru. Maksudnya nih, namanya kalau dalam usul fikih satu dari nutup jalan. Ini kalau kita larang nikah doang, ntar orang-orang pada megang paha, megang perut, air ke bawah-bawah, jadi masuk juga. Kalau gitu deh kita larang dah. Ini posisi yang paling mungkin membuat dia terjatuh kepada hubungan badan, yaitu bercumbu antara pusar dan lutut. Maka antara pusar dan lutut ini menjadi haram untuk dicumbui bagi perempuan yang haid oleh suaminya. Gitu ya, suaminya jarang, apalagi bukan suaminya kan gitu. Jadi ini lutut dan pusar ini hadisnya adalah saddul dzari'ah. Saddul dzari'ah itu maksudnya nutup jalan. Kalau kita bolehin, kan yang di hadis boleh nggak dilarangnya cuma hubungan badan. Berarti kalau bercumbunya di paha boleh. Ntar kalau dibolehin biasanya akhir jadi juga itu. Nah, makanya dilarang oleh ulama agar tidak terjadi yang namanya berhubungan badan. Jadi ini antara pusar dan lutut itu juga dilarang. Jadi di pusar ke atas boleh, lutut ke bawah juga boleh. Jadi ini yang dilarang bagi perempuan haid dan juga nifas. Insya Allah di pertemuan akan datang lanjut tentang yang diharapkan bagi orang yang junub. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri biasanya pernah tuh menjelang terakhir haid, mungkin 1 hari dibilang saya masih keluar hitam-hitam, tapi nggak sering-sering gitu, artinya mungkin pas begitu mau buang air kecil. Iya. Itu apakah sudah bisa sholat atau belum ya? Bandar kotroh itu jatuhnya kotroh itu tetesan. Jadi pertama darah haid itu kata Nabi Muhammad damun aswad tu'raf. Dia adalah darah hitam yang diketahui. Diketahui maksudnya itu perempuan tahu sendiri gitu, darah haid atau bukan. Tapi ada sebagian orang memang kadang-kadang bingung juga tentang darah haid, wabil khusus kotroh itu. Nah, perihal kotroh itu ada di awal sama di akhir biasanya. Di awal sebelum darah ngocor, di akhir setelah darah berhenti. Nah, kotroh itu kata ulama itu bukan haid. Jadi darah